Terus dia bilang pas besoknya aku mau makan lagi, ada yang lagi makan di meja situ tapi ada darahnya, katanya kayak gitu. Terus yang hidungnya keluar darah tapi kalian diemin gitu kan, itu saya jijik mau makan sedangkan nggak ada customer. Jadi bisa dibilang kayak penglihatan si tamu-tamu ini gitu loh. Baru dibikin garang asam ayam itu atau pepes ayam itu jam 7 pagi buat diantar jam 9 karena jam 10-nya mereka mau makan gitu kan. Udah kita anterin dan itu masih dalam kondisi hangat jam 10, jadi masak jam 7, jam 10 mereka mau santap, dibuka semua itu ada belatungnya. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia ya. Nah, kalau misalnya aku nggak sendirian, ada seseorang di samping aku, kamu udah pasti hafal nih. Berarti lagi nontonin video adat antara ada dan tiada. Yang mana aku ngundang narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor atau mistis mereka di hadapan kita-kita. Nah, kali ini kita kedatangan lagi sama salah satu narasumber yang sebelumnya udah pernah cerita juga, yaitu Kak Ian. Halo Kak. Halo Kak Gina. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Bahagia? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah ya. Kak Gina gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Oh ya, Kak Ian kan udah pernah cerita beberapa kali juga nih di channel aku, dan ternyata banyak yang udah spesifik, ibaratnya udah fansnya Kak Ian nih gitu. Minta Kak Ian buat cerita lagi. Hari ini Kak Ian mau cerita apa nih? Ada pengalaman waktu merantau Kak di Semarang itu tahun 2010 sampai 2011. Ya letaknya di Semarang, tepatnya di daerah Mangkang. Cuma nggak bisa jelasin, maksudnya nggak bisa nyebutin ini restoran namanya apa. Oke. Emang ada apa Kak waktu itu di sana? Itu lumayan bisa dibilang mencekam ya, karena udah tempat restonya itu punya sejarah yang lumayan angker lah. Ditambah lagi ada beberapa teror tapi ini kiriman. Kiriman dari siapa maksudnya? Pesaing sih, sesama pembuka rumah makan juga. Berarti ini ceritanya nanti tentang pengalaman kakak kerja di restoran, yang ternyata restoran tempat kakak kerja itu dikirimin hal-hal gaib gitu ya, dari pesaing bisnisnya. Betul. Berarti ini kayak cerita sisi kelam dari dunia bisnis makanan. Bisa iya nggak sih? dibilang kayak gitu, karena kan tujuannya itu biar tempat Ian bekerja ini gulung tikar lah. Oke, langsung aja ya kita dengarkan sama-sama cerita dari Kak Ian. Gimana ceritanya dari awal kok bisa kerja di sana, apa aja yang dialami. Paling nanti di akhir sih Kak, seperti biasa aku bakal tanya-tanya terkait cerita kakak. Langsung aja Kak Ian, silahkan diceritakan. Jadi awal berangkat ke Semarang itu tahun 2010 karena pengen coba sukses di tempat lain. Dalam artian Ian kan besar dan tinggal itu lahir dan besar itu di Jakarta ya, kayak kalau gue kerja di Jakarta nih terus gue berhasil kayak biasa lah, karena itu di kandang sendiri. Nah kalau kita di kota orang terusnya sukses kayak punya kebanggaan sendiri, kayak contoh Kak Gina kan udah di Jakarta nih besar kayak gitu. Nah Ian coba di sana. Awal mulai itu di pabrik dulu Kak, sebelum di resto ini. Cuma apesnya kayak 3 bulan dan itu mau season lebaran malah di habis kontrakan biar nggak dapat pesangon kayak gitu. Setelah itu dapat kabar lah dari teman-teman atau saudara bilang, coba nih masuk ke restoran baru buka, bener-bener yang dari awal lah. Jadi kayak kita masuk ya training bareng, terus pembukaan bareng kayak gitu. Jadi kan lebih enak lah kalau tim pertama itu. Awal mula dibukanya resto atau bekerja di situ nggak yang aneh-aneh, dalam artian Ian juga nggak mikir ini tempat apa, sejarahnya kayak gimana, nggak berpikiran kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah kerja aja. Dan itu Ian
dari bagian paling bawah waktu itu, dari office boy, OB lah, kerja di situ. Terus sampai akhirnya jadi QC. Nah, singkat cerita, pas udah restoran running buka, ternyata rame Kak, karena letak si restoran ini di Semarang itu jalur utamanya kalau orang mau dari Jakarta ke Semarang, begitupun sebaliknya, Semarang ke Jakarta pasti lewat jalur ini. Oh, jalan Jadi, raya utama. Dan ya kalau mau jalur darat selain kereta ya, ya lewat jalan itu gitu. Strategis ya. Iya, strategis banget, karena kalau misalkan kayak bis-bis atau apa berhenti pasti kan di rumah makan nih, ya udah dia pasti mampir. Itu rame pas dari awal openingan sampai berapa minggu. Nah, awal mula teror pertama kali pas Ian masuk pagi buka rolling door, itu ada nasi box kotak di depan, tepat banget di tengah. Dan itu boxnya masih bagus Kak, jadi kayak kita nggak mikir itu awal mulanya bakalan terjadi hal-hal yang nanti beruntun ini yang ceritain. Nasi box itu masih, tempat nasi box itu tertutup rapi dan masih baru lah bisa dibilang. Kayak siapa sih yang iseng, atau orang mungkin makan tapi atau beli apa dapat nggak dibawa pulang ditaruh di sini, ya udah bener-bener nggak mikir yang aneh-aneh. Ternyata pas dibuka itu dalamnya, maaf ya, kotoran manusia. Satu box kotak itu kotoran manusia. Jadi kayak kalau orang gila yang lakuin ini kan nggak mungkin gitu. Ini termasuk dia punya akal gitu. Tapi buat apa juga ngelakuinnya gitu. Dan kita masih nggak ambil pusing lah. Ian nggak mikir yang ke arah sana ya. Langsung buang aja. Buang terus. Ian lanjut, biasa itu jam 7 udah pada masuk karena resto buka jam 9-an. Jam 9 udah buka. Jadi jam 7 beres-beres. Nah, pas Ian beres-beres, toiletnya itu modelnya pintu kayak koboi Kak. Jadi kalau kita ada yang ke toilet nih, kita bakalan tahu karena ada kaki orang gitu kan. Jadi satu ini area, bisa dibilang area toilet ini jadi satu dengan area musola. Dan di atasnya itu mes karyawan. Ian pun awalnya tidur di mes. Oh, berarti awalnya kakak emang satu tempat Iya, di satu restoran. tempat itu. Ya biar bisa dibilang hemat lah, nggak mesti harus sewa kos-kosan atau kontrakan. Jadi di mes itu di kamar atas. Terus abis bersihin dan itu belum ada tamu, Ian ke depan. Nggak lama ke depan, teman perempuan ke musola mau bersihin pelan lah, air pelan. Dia kaget pas mau ngambil air ke toilet itu, dia buka itu ada ular Kak di atas toilet. Ular bisa dibilang ular piton atau ular sanca lah, itu gede banget, gede gini. Di atas toilet duduk. Toilet duduk, tapi dalam keadaan tertutup ya. Oh, berarti dia di atas tutupannya itu. Di atas itu. Logikanya tadi Ian habis bersih-bersih nih, nggak ada gitu kan. Ian lewat, teman masuk, ngeliat itu, histeris lah dia, teriak kan. Namanya perempuan ngeliat ular gede kayak gitu, dia teriak, minta tolong lah. Geger itu satu restoran. Dan Ian habis pikir gini loh, maksudnya nggak habis pikir, kalau ular ini lewat dari ventilasi udara kamar mandi, ya kan tipis ya. Oke lah, emang si ular itu bisa elastis, bisa pipis segala macam lah bentuknya. Cuma nggak make sense dengan ukurannya yang besar. Dan itu tipis banget ventilasinya. Dan kalau masuk lewat situ pun, luar si ventilasi itu kan area parkir, area parkir mobil gitu. Itu ada security sama tukang parkir. Emang ada pohon gede. Tapi kalau dia dari pohon itu terusnya merambat lewat jendela, lewat ventilasi, harusnya ngelihat dong ular segede gitu Kak. Merambat di tembok. Ini kan enggak. Ini kayak tiba-tiba ada gitu loh. Padahal ventilasinya tuh jenis kaca yang Bukan berlepis. kaca, modelnya kayak apa sih? Dia Kayu. ini kayak tembok gitu. Jadi udah di ini Kak, udah di apa namanya? Udah kayak disekat-sekat gitu loh, gini kayak jendela yang bisa diginiin rapat terus bisa diginiin. Oh iya Nah, tahu-tahu tapi jendela. ini dari apa sih namanya, semen-semen gitu loh. Jadi bentuknya gitu. Kalau misalkan lewat jalan raya yang tadi jalur utama, sebelahnya itu kan memang rel kereta, terus sawah dan tambak. Ya logika aja kalau misalkan nyebrang dari sawah atau tambak itu, masa iya mobil namanya jalur utama 24 jam
ular segede gitu lewat jalan raya nggak ada yang lihat, apalagi jam 7 pagi. Padahal security jaga ya. Security ada jaga. Security nggak lihat. Nggak lihat, tukang parkir pun nggak lihat kalau emang itu dari pohon. Kita mikirnya dari pohon, ada satu pohon gede di situ, pohon yang sana, kayak gitu. Terus Kalau nyebrang, nah akhirnya kita buang lah ular itu ke belakang area resto. Tapi itu kan emang belakang area resto itu kebun kak, masih kebun yang bisa dibilang malah masih banyak pohonan dan rapat lah. Kita buang ke sana aja kayak gitu. Tapi restonya itu berpagar nggak sama area kebun sawah? Enggak. Oh, nggak berpagar. Enggak. Sawah sih jauh, sawah tuh seberangnya. Jadi kalau belakang itu benar-benar area perkebunan. Tapi ya bisa dibilang kalau kita keluar pintu belakang dapur, ya udah langsung tanah-tanah terus baru pohon-pohon kayak gitu. Nggak dipagerin gitu ya? Enggak. Bisa juga sih dari kebun ya. Tapi aneh banget sih Logikanya soalnya sih, tiba-tiba dari nah, sana. Kenapa Ian bilang aneh? Ian habis bersihin area tersebut, nggak ada masa seperkian menit loh. Ian cabut, temen masuk ngeliat itu ular. Aneh sih. Nah, Terus udah kayak gitu itu gangguan pertama tuh kak. Ibaratnya kedua lah, dari si nasi box itu, tempat kota bukan nasi sih sebetulnya. Thai box. Nah ya bisa bilang kayak gitu. Yang itu ular. Nah yang kedua selanjutnya itu, jadi tempat ini kan ternyata dulunya pas Ian cari tahu gitu dari warga sekitar, dulunya itu bekas tempat mebel atau furniture gitulah. Oh, sejarahnya nih ya. Iya, Sejarah jadi sebelum kayak jadi rumah makan. belum jadi rumah makan. Jadi ini kayak direnovasi sedikit lah buat jadi rumah makan. Sebelumnya itu tempat mebel kayak gitu, dan itu emang udah terkenal angker karena sempat usaha itu juga mati, dalam artian bangkrut gitulah. Tapi banyak kejadian anehnya kayak mesin pemotong kayu itu nyala sendiri lah sampai ngemotong jari si karyawan tersebut. Itu lama lah, mungkin tahun 2000 berapa ya, aja kan 2010-an kan di situ. Nah, kenapa bisa sehoror itu? Karena setiap ada yang kecelakaan di jalur tersebut, ya kayak diungsin dulu di situ gitu. Sebelum ambulan datang ditaruh dulu di situ, entah mayat, entah yang potongan-potongan. Kalau terlindas atau kecelakaan di jalan kan tahu sendiri bentuknya kayak gimana ya. Kalau cuma lecet-lecet pasti bisa langsung ke klinik. Tapi yang tewas di tempat ini kan sebelum ada ambulan pasti digeser ke pinggir jalan kan. Nah, dulu itu tempat bangunan itu ya di pinggir jalan persis gitu. Tapi yang pikir bukan karena, kalau yang bekas histori horornya itu ya penampakan pernah ngeliat kayak Mbak Kun lah, dia seliwuran. Jadi kayak yang karyawan kita semua ini kayak udah tahu posisinya si Mbak Kun ini gitu kan. Di mana dia? Dia tuh dari si musola ke area makan kayak gitu. Dan itu biasanya munculnya malam kayak menjelang kita mau closingan. Jam berapa tuh? Jam setengah 10. Jam 10 kita tutup, setengah 10 kita udah udah close order gitu. Biasa suara-suara nangis lah, ketawa lah, entar dari musola lah kayak gitu. Yang logikanya nggak ada karyawan kan, siapa yang nangis, tamu juga udah nggak ada gitu. Tapi kita kayak ya udah hidup berdampingan gitu. Terus kayak ada pocong pun ada di gitu. resto itu. Itu letaknya biasanya dia ada di belakang kasir. Bukan berarti karena tempat kita ini make hal gitu, enggak ya, karena aku bisa ngejamin ownernya juga pun baik banget, dan kita kan dari awal nih, tim dari awal, jadi tahu lah seluk beluk segala macem. Kalau diselamatin pun ya secara kita ada pengajian ya segala macam, itu selamatan pas pembukaan potong tumpeng kayak gitu. Terus abis si ular kayak gitu yang teror tadi, ketiganya itu kesurupan bagian dapur. Jadi pas lagi masak, tahu sendiri kalau kita di area dapur dapat gangguan kayak gitu kan resikonya besar ya. Karena masih ada entar minyak goreng panas lah, lagi rebus air lah atau apa kayak gitu. Ini tahu-tahu lagi, untungnya nggak lagi megang apa-apa gitu loh. Dia langsung jatuh, teriak histeris, teriak pakai bahasa Jawa tuh pergi gitu, pergi dalam artian tuh nggak tahu siapa yang disuruh pergi itu, tapi dia nunjuknya ke arah kamar mandi karyawan.
Jadi kalau kamar mandi tamu kan yang tadi dempetan sama si musola. Kalau kamar mandi karyawan ada di bagian dapur. Dia nunjuk ke sana, pergi kayak gitu. Akhirnya ada temen yang ngerti atau bisa lah dibacain doa, terus akhirnya dia sadar kayak gitu. Teror selanjutnya itu bukannya teror, ini mungkin bisa dibilang si penaruh teror inilah datang ke toko. Berarti yang manusia ngirim. ya? Manusia. Kalau tadi kan Manusia. keanehan. Iya, ini manusia itu dia datang pakai mobil jenis elf yang masih ingat, kurang lebih 8 orang, pakaian Jawa kuno dalam artian pakai batik lah, terus pakai Jarik. kain, ya jari kayak gitu. Terus kan model restoran Ian itu bisa dibilang kita apa sih yang ngambil sendiri itu self service ya, iya model prasmanan lah simpelnya. Jadi kalau baru datang udah pasti langsung ke area ngambil piring dan nasi, terus baru tuh lauk sayur berjejer di etalase, terakhir finalnya di kasir. Jadi otomatis orang yang udah duduk ke table itu udah bayar. Nah mereka berdelapan ini ngambil nasi sama ayam goreng lauknya, tapi semua lauk yang Ian jual gitu kayak sayur mayur apa segala macam semuanya disentuh dengan alat makan. Tentunya kayak ngambil sayur bayam itu cuma diangkat taruh, sayur sop juga diangkat taruh, tapi nggak diambil ya kak. Tetap di piring itu cuma nasi sama ayam goreng. Tapi semua itu semua ya kan ada iso, ada garang asam ayam, ada pepes segala macam lah banyak, tumis-tumis itu dipegang sendok taruh gitu. Tapi tetap aja cuma itu, dan mereka nggak ngambil minum, kayak nggak beli minum juga, nasi sama ayam goreng. Mereka duduk di table yang lumayan panjang dan itu agak ke depan kayak pintu masuk lah. Kan itu yang lupa sih ada berapa table, sekitar 15 atau 25 table gitu ada. Nah dia tapi yang paling pinggir, jadi kalau pas masuk itu table mereka, tapi mereka harus belok ke kiri dulu karena harus ngambil kayak prasmanan gitu kan. Mereka di situ makan pun cuma 1 suap, karena kenapa yang bilang 1 suap, nasi kan kita kayak cetakan itu loh kak, ya kan pakai kayak mangkok gitu, jadi nyetak bulat gitu. Kayak dikeruk 1 pun kelihatan ya itu cuma 1 sendok. Ayamnya pun cuma ditek udah, karena masih banyak bagian atau potongan ayam itu yang nggak dimakan atau disentuh, jadi cuma benar 1 sendok itu udah. Itu semua ke-8 orang? Semuanya, 8-8-nya. Karena kenapa ya Ian bisa tahu, karena Ian juga yang clear up table sama teman-teman. Jadi kita biasa nyebutnya itu masita lah, makanan sisa tamu gitu kan. Masita ya. Dalam artinya tuh ya kalau ya daripada dibuang gitu kan ya, ayam mahal-mahal segala macam, biasanya itu karyawan-karyawan itu ada yang suka makanin lah kalau misalkan emang utuh atau nggak disentuh tangan kayak gitu, ibarat kata ya mubazir lah. Ya nggak munafik ya, sisi kelamnya salah satu karyawan makanannya kayak gitu. Bukan, mereka kan pasti berpikir daripada dibuang mubazir, orang gila aja makan dari tong sampah nggak mati gitu kan, nggak sakit, apalagi ini yang ibarat kata bersih bisa dibilang lah. Dia udah tuh diberesin, cuma kita masih yang kayak mikir nih aneh banget, rombongan cuma makan nasi sama ayam nggak dihabisin pula, kayak orang buang-buang duit gitu loh. Mereka pergi akhirnya. Nah setelah itu mereka datang, besoknya Ian ada orderan nih kak, ada borongan lah kalau bisa dibilang. Itu kurang lebih 90 porsi garang asam ayam atau pepes ayam lah bisa dibilang, ke pabrik nggak jauh dari rumah makan atau resto. Baru dibikin garang asam ayam itu atau pepes ayam itu jam 7 pagi buat diantar jam 9, karena jam 10-nya mereka mau makan gitu kan. Udah kita anterin dan itu masih dalam kondisi hangat jam 10, jadi masak jam 7, jam 10 mereka mau santap, dibuka semua itu ada belatungnya. Nggak kemakan lah, komplain lah. Padahal masih baru. Bukan yang berhari-hari. Kemarin iya. Bukan ayam tiren juga, kita selalu belanja, ada bagian tim belanja kan, belanja subuh ke pasar kayak gitu. Jadi
kayak tim dapur ini mereka make 3 shift bisa dibilang, karena ada tim belanja, tim masak, kalau Ian kan tim depan lah, garis depan kayak gitu. Dibuat makan jam 10 ada belatungnya semua Kak. Secara logis kayak nggak mungkin deh gitu. Kayak nggak mungkin. Dan kalau diisengin, gimana cara ngisenginnya? Pepes ayam itu atau garang asam ayam itu dibungkus dengan daun pisang. Dan ini baru dimasak jam 7, bisa dihitung lah kurang lebih 3 jam ya buat disantap. Aneh banget sih. Dan 90 porsi itu semuanya bisa dibilang 90 bungkus ada belatungnya. semuanya. Jadi bisa dibilang ayamnya itu busuk gitu loh. Iya, dari mana kebusukan itu gitu, padahal baru banget. Nah itu dia, akhirnya kena komplain lah, ganti rugi, bisa dibilang ya tercoreng lah nama kita. Padahal itu resto yang bisa terbilang baru dan sedang rame-ramenya. Setelah beberapa minggu dapat lagi Kak orderan 200 nasi box. Nah itu dikerjainnya malam-malam karena dia minta dikirim kan, kalau jam kerja pabrik itu masuk jam 8 misalnya. Jam 7 itu udah ada di lokasi gitu. Dan kita itu kalau resto bagian dapur ada yang bagian belanja yang kayak tadi yang jelasin sebelumnya, sama ada bagian masak, dan itu jamnya tuh lebih pagi daripada Ian. Nah kebetulan pada saat kejadian tersebut Ian itu lagi nggak masuk kerja, dalam artian lagi sakit, dan Ian itu ada di mesan si manajer karena kan nggak berani tidur di resto ya. Dan kalau dibilang kalau yang cerita satu orang kejadian gangguan ini bisa dibilang itu hoax gitu kan. Cuma semua karyawan yang lembur pada saat itu menceritakan gitu, cerita ya itu emang bener. Jadi saksi semuanya. Nah meja yang panjang, biasa meja buat makan customer didempetin biar jadi manjang gitu loh, kayak biar bisa narok kan. Nasi box sudah dijejerin. Oke, itu biasa nasi dulu ditaruh ke tertumpuk. Habis nasi ayam goreng nih. Ayam goreng taruh. Pas balik lagi mau masukin sayuran atau acar lah biasanya. Itu ayamnya udah nggak ada semua. Hilang dari box Hilang. nasinya. Iya. Semuanya? Tinggal nasi semua. Ke 200 box itu. Iya. Padahal itu selang waktunya lama nggak? Ya mungkin seperkian menit ya, karena kan 200 box dijadiin kan panjang Kak. Gitu. Jadi nasi habis taruh, terus ayam udah ayam semuanya, ayam goreng lauknya, balik lagi mau naruh sayuran acar, nggak ada ayamnya. Ya aneh banget ya. Iya, sampai beli lagi, goreng lagi. 200 itu banyak loh, nggak mungkin Banyak. kucing. Dan itu anehnya maksudnya hilang bener-bener sekejap hilang gitu sekejap kan? gitu. Nggak ada kayak misal kayak melayang dulu kah atau apakah, bener-bener hilang. Entah itu semua karyawan matanya ditutup, kan ada yang bilang matanya ditutup lah dikerjain. Tapi ini masa semua mata karyawan kayak gitu. Terus sampai goreng lagi, begitu lagi. Nah yang pas Hilang ketiga, iya hilang lagi. Nah yang pas ketiga nih ada perbatasan, misalkan si nasi box, terus kita mau pindah lagi ke barisan berikutnya. Temen itu baru ngelangkahin kaki satu, jadi kayak setengahnya itu dia udah mau maju, setengahnya masih di belakang. Tapi dia kayak diem, dia liatin nih di box ini. Habis dia taruh si ayam itu, baru tuh gerak si nasi box itu gerak, terus dia ngomong lah pakai bahasa Jawa yang artinya tuh kalau sampai hilang lagi kalian aku sabet pakai sarung ini, kata dia kayak gitu. Enggak tuh, nggak hilang. Dari situ nggak hilang, terus baru bisa lah berkata berjalan normal. Cuma kan udah berapa, 600 berarti belinya. nah tapi yang ketiga kan berhasil kan, jadi kayak 400 tuh nggak 400 ada. hilang ya, Yang 400 400 potong gitu. Kita nggak habis pikir, bener-bener nggak ada jejak sama sekali, hilangnya kemana juga nggak tahu gitu kan. Itu pada heboh tuh besok pagi gitu. Ian pas kerja, semalam kejadian gini. Ian cuma mikir kayaknya setiap malam Jumat mending kita yasinan deh kayak gitu kan. Kita ngajiin ini restoran, karena menurut historinya aja udah serem banget gitu kan.
Dan itu bukan gangguan untuk terakhir kali Kak. Yang ayam tiba-tiba hilang kayak gitu. Besoknya pun pas dagang sempet beberapa hari tuh sepi banget. Biasanya ada beberapa tamu, ini bisa dihitung pakai jari ya. Dalam satu hari ya, seharian kita buka dari pagi sampai malam cuma dihitung pakai jari. Yang anehnya itu orang nih udah parkir depan resto, berhenti, dia cuman nongolin kepala, terus udah nggak jadi nih, pergi lagi. Iya, jadi bener-bener yang nggak sampai masuk resto gitu loh. Apa mungkin para pengunjung itu ngelihatnya tutup ya? Nggak, nanti yang jelasin. Wah. Jadi pas udah kayak gitu ada yang sempat udah turun lah, ngeliat set nggak jadi pergi. Cuma kan kita yang udah namanya mobil udah nyampe parkir udah seneng dong, kayak akhirnya ada yang beli gitu kan. Udah siap kan bagian jagain nasi nih, itu nasi sama piring, udah berdiri udah siap nungguin, nggak jadi. Terus jadi kayak ini pelanggan reguler bisa dibilang. Setiap makan tuh sarapan pasti di sini, kok kali ini cuman keluar nongolin kepala pergi, nggak makan di situ. Nah akhirnya Ian curhat lah sama ibunya temen Ian lah, bisa dibilang kayak ibu angkat lah sekarang di daerah Semarang itu. Ian cerita kok resto tuh ngalamin kejadian-kejadian aneh ya Bu gitu. Ini tuh ada apa ya? Dia cuma bilang gini, sekarang setiap nyuci air cucian beras jangan dibuang, katanya kayak itu, tapi disiramin di depan area parkir mobil gitu, atau di depan resto, baca bismillah, baca al-fatihah, terus kayak ngasih makan ayam sama bebek gitu, riri, kata dia tuh padi itu melambangkan tentang Dewi Sri atau Dewi kesuburan lah, kalau menurut orang Jawa gitu kan. Yaudah Ian ikutin tuh selama beberapa hari, akhirnya terbukti kayak rame lagi. Terus nah Ian inget tuh yang customer reguler berhenti cuma nongolin kepala terus pergi nggak jadi. Ian tanya lah iseng-iseng pas dia lagi nyedok nasi, kemarin Mas kok cuma berhenti doang, nggak mampir, tumben beberapa hari itu nggak mampir ke sini, kenapa? Habis jorok, kata dia kayak gitu, banyak sarang laba-laba nggak dibersihin. Jadi menurut pandangan dia nih ya dari sisi customer waktu itu. Terus dia bilang singup itu tuh artinya gersang Kak. Gitu, sarang laba-laba lah, terus yang pengap lah. Gimana sih kalau ruangan atau suatu bangunan nggak ditempatin, debunya juga banyak. Itu penglihatan sih para pelanggan itu gitu. Terus dia bilang pas besoknya aku mau makan lagi, ada yang lagi makan di meja situ tapi ada darahnya, katanya kayak gitu. Terus yang hidungnya keluar darah tapi kalian diemin gitu kan, itu saya jijik mau makan, sedangkan nggak ada customer. Jadi bisa dibilang kayak penglihatan si tamu-tamu ini gitu loh. Padahal kita di dalam resto itu kayak nungguin, berharap kan namanya mobil udah berhenti, dan emang lagi nggak ada customer Kak, nggak ada yang lagi makan gitu loh. Cuma katanya ya udahlah kalau emang, Ian cuma bengong dengerin, tapi dalam hati kok aneh ya gitu. Kan selama ini nggak ada yang kayak gitu-gitu. Toko juga resto juga bersih gitu, nggak ada sarang laba-laba. Itu berlangsung berapa lama tuh Kak kayak gitu tuh? Yang kurang sepi. Lebih ada seminggu lah. Lumayan ya. Lumayan. Karena kan langsung Ian aja yang kata cucian beras itu selama 3 hari berturut-turut. Jadi pas hari keempat baru kelihatan kayak efeknya bekerjanya lah kayak gitu. Terus ada teror lagi nggak? Ada. Jadi waktu itu ada perbantuan dari tim resto satu lagi yang ada dekat UNES, Universitas Semarang. Datang ke situ, kebetulan dia agamanya non muslim gitu. Tapi kita udah kasih tahu nih kalau restoran itu lumayan angker gitu, dalam artian kita aja nih yang tim pertama pada ngungsi ke rumah manajer. Jadi manajernya itu kan orang Demak atau mana tuh, jadi di sana itu disewain satu rumah buat mereka karena si suaminya ini jadi manajer, istrinya itu jadi juru masaknya gitu loh. Anaknya pun sekolah di situ gitu. Jadi masih banyak ruangan, yaitu ada satu kamar buat karyawan kayak Ian sama 2 temen Ian lagi. Itu karyawan itu juga laki-laki semua. Nah,
Dia nggak mau nih yang perbantuan ini, aku lupa sih namanya siapa. Dia pokoknya kekeh mau tidur di situ dan dia nggak percaya dengan hantu. Dia bilang, aku ada Alkitab, dia bilang gitu kan. Kalau nanti ada sesuatu yang nggak beres, dia bakal baca Alkitab. Ya udah dia beneran tidur di situ sendirian. Di ruang atas ya, jadi bawahnya itu kan musola sama kamar mandi. Jadi kalau mau ke kamar mandi dia pakai kamar mandi tamu. Itu berapa kamar tuh totalnya sebenarnya? Kalau di atas Mas itu satu kamar. Satu kamar. Jadi kayak loteng dibikin kamar gitu loh Kak. Tapi lumayan luas lah, bisa dibilang muat 4-5 karyawan ya, bisa. Besar. Cuma emang nggak ada pintunya, jadi naik tangga langsung udah itu kasur gitu. Nah ternyata dia besoknya ceritain tuh gangguannya. Kata dia, kok aku pas lagi tidur tuh di bawah ada yang nangis. Jangan sih Mbak Kun nangis. Iya, di musola. Padahal kan udah tutup, kata dia sekitar jam setengah 12 malam lah. Ada yang nangis. Terus dari area makan itu katanya suara gaduh, kayak bangku dilempar-lempar. Terus apa segala macam suara gaduh, tapi dia nggak berani turun. Karena dia pikir ini udah dikunci gitu, udah ditutup. Cuma dia seorang diri tidur di situ. Dan dia juga nggak berani buat ngecek ke bawah. Terus ntar udah didiemin katanya, malah ketawa-ketawa. Terus cuman deg. Jadi mau naik tapi kayak nggak jadi mau naik. Tangga. Iya, kan itu kan kalau buat ke kamar mes itu dari dekat musola ada tangga besi gitu. Jadi kedengaran tuh langkah kakinya. Turun lagi, naik, turun Jadi gitu. dia panik, gimana sih? Iya. Gue sendirian gitu kan, ada yang mau naik tapi nggak jadi, naik nggak jadi. Ini apa? Terus hari berikutnya dia sakit, dia resign. Ya padahal udah nantangin ya. Itu dia, kita udah kurang baik apa, kita udah nasehatin kan. Udah nasehatin, udah tidur di mes ini aja gitu. Nah kenapa Ian bisa bilang ini tuh kiriman atau dijailin? Karena kan pas udah kayak itu Ian nanya sama yang, kan ada beberapa kan warga setempat lah kerja di situ. Emang dari rumah makan ini di deretan kita ada namanya rumah makan anu lah gitu. Pas Ian cek, padahal area parkirnya dia lebih luas Kak. Cuma mungkin yang bikin dia jadi sepi pas kita buka itu karena kalau dari Semarang mau ke Jakarta, jadi restoran Ian dulu, baru restoran dia. Selang berapa meter lumayan juga sih, lumayan jauh lah. Jadi orang jaraknya. ketemu restoran kayak Ian dulu ya, baru dia. Nah dia kan pasti selama pas kemarin Ian rame, pasti dia mikir kok ini sepi ada apa. Pasti kan kayak Ian juga ngecek dia ngecek juga. Oh ternyata ada restoran baru, ada saingan baru, kayak gitu. Terus ada lagi nggak Kak? Atau sampai di sana? Enggak sih, jadi datangin pendeta juga dari gereja gitu. Jadi kalau setiap hari Jumat tadi Ian yasinan pengajian, hari Minggunya itu orang dari gereja datang bawa air suci kalau bisa dibilang mah, buat diceplet-cepletin lah. Itu dari owner yang minta? Iya, karena ownernya ini kan punya owner ini tuh 2 orang. Itu entah dia temenan atau sahabatan lah. Yang satu muslim, yang satu non muslim. Jadi udah dua agama nih ya untuk ngobatin lah rumah makan ini supaya normal. Dan kabarnya sih sekarang udah tutup Kak. Nggak tahu kenapa ya, udah tutup atau bisa dibilang yang mungkin karena dari histori awalnya kan tempatnya udah memang terkenal angker dan banyak juga yang bilang karena itu kan bentuknya tusuk sate. Tusuk sate itu banyak yang bilang kan karena nyudut gini loh, dari sudut sini ke sini. Dia hook gitu. Jadi kalau misalkan walaupun di pinggir jalan tapi dia bagian yang ujung, jadi ada belokan lagi buat ke kampung, ke desa gitu. Jadi dia paling pinggir memang. Ada yang bilang kalau tusuk sate itu ya ada yang beruntung, ada yang enggak. Cuma ya karena historinya udah banyak yang gulung tikar gitu. Ya terbukti restoran yang dulu kerja ya sama, sekarang nasibnya gulung tikar. Berarti restoran itu bisa dibilang gangguannya tuh ada 2 gitu ya?
Iya. Yang pertama emang penghuni awal, Historia, ya kan, betul. dari historinya yang kayak Poci, terus juga si Mbak Kun. Kuntilanak, ya kan. Itu emang ibaratnya rumahnya dia dong. Sebelum restorannya buka emang udah ada di sana. Terus yang kedua gangguan dari rival tadi, Betul. saingan. Tapi setelah diobatin, ibaratnya kan kayak Ian tuh udah berusaha yang nyiram air beras, terus juga ngadain pengajian, terus dari pihak gereja juga udah nyiram air suci segala macam. Itu berhenti nggak Kak gangguannya? Pas Ian pulang kan 2011, Ian pulang ke Jakarta, itu restoran masih buka sih. Cuma gangguannya memang udah nggak parah, dalam artian ya nggak ada gangguan kayak gitu yang aneh-aneh, ntar jadi basi lah, ntar berlatung lah, ntar. Oh ya, tadi kan sempat bilang yang kata 200 ayam itu hilang, dan itu sekitar 2 mingguan ternyata ada tercium bau busuk Kak. Nah, bau busuknya itu berasal dari loteng atas. Oh, yang harusnya tempat tinggal itu? Bukan. Beda Jadi lagi? Atas tepat si ruang makan si customer itu. Kalau Ian kan Ian itu atasnya, bawahnya musola sama toilet. Jadi sebelah sininya. Nah, pas dicek ke atas loteng itu banyak tulang-tulang ayam. Jadi yang hilang itu benar ke atas. Oh, itu bentuknya udah tulang aja. Berarti udah dimakan yang udah kayak belatung gitu. Iya. Udah, atau udah busuk ya? Bisa bilang udah busuk. Karena kan udah bau nih. Terus kita cari sumber baunya. Itu berserakan di lantai? Enggak, di atas loteng ini. Atap kita kan langit-langit. Iya. Ya kan? Asbes lah bisa dibilang. Nah, itu tuh kan gini. Di atasnya ini, loteng ini, plafon ini. Berserakan gitu aja? Berserakan itu aja. Oh, kalau ada wadahnya enggak ya? Enggak ada. Cuma kan baunya karena nyengat, kita selidikin dong ini bau dari mana gitu. Saat dicek? Ya, ada di situ tulangnya. Berarti 400 potong ayam itu pindah ke atas loteng. Iya kan? Iya. Kan satu ayam bisa dipotong 12 bisa kan maksimal. Ih, banyak banget kalau 400 potong mah. Iya. Terus gimana Kak? Iya, kita paling kayak ya udah, kayak itu kan udah lalu, maksudnya terjawablah selama ini itu hilang kemana gitu. Ya. Karena kita kalau di hal-hal gaib gitu kan dipikir logis juga nggak bakal masuk sih. nggak bakal masuk ya. Kita debatin juga susah gitu loh. Kita ngedebatin hal-hal gaib itu susah gitu. Dan Ian itu dulu tuh emang nggak percaya, kayak maksudnya oh ternyata bener ya ada kejawen gitu loh. Dan ya Ian bukan rasis atau gimana, tapi ternyata ini loh secara langsung kalau orang Jawa yang namanya, ibarat kata orang Jawa itu ada slogannya, dia bisa membunuh tanpa menyentuh. Ya mungkinnya inilah. Dalam artian membunuh di sini tuh kayak mematikan si usaha kayak gitu. Terus kan aku penasaran sama yang 8 orang dengan pakaian tradisional Jawa. Itu apakah mereka secara rinci tampilannya sama semua, bajunya warnanya, atau ada yang berbeda gitu? Sama semua. Sama semua warna apa Kak? Hitam. Warna hitam. Warna hitam. Itu cowok semua atau Enggak, campur? cewek cowok. Dan itu rata-rata orang yang udah setengah tua, bisa dibilang umurnya sekitar 40. Parubaya ya? Iya, 40-50 lah. Jadi ya nggak sepuh-sepuh banget. Ada lagi nggak dari penampilan mereka itu yang aneh menurut Kakak? Nggak pakai alas kaki itu loh. Nggak pakai alas kaki? Ya sih, aneh juga Nggak sih. pakai sendal. Sedangkan ya tahun 2010-2011 mah Siapa sih yang minimal dia sendal swallow kan ada. Iya, gitu. bener-bener. Nah, terus kan Kak Ian nih pernah ke restoran yang diduga rival yang mengirim ilmu itu kan. Nah, Kak Ian ke sana waktu itu memperhatikan Kak orang-orang di sekitar sana. Apakah ada yang Ada wajahnya? salah satu. Ada salah satu. Ada. Oh, berarti memang terjawab. Karena dia tuh nggak cuma satu cabang Kak. Si resto itu juga udah punya cabang lain. Oh. Gitu. Cabangnya udah lumayan banyak lah di Semarang gitu. Berarti memang resto itu gitu kan tersangkanya, karena kan yang datang pakai baju kejawen ada di resto itu kan. Ada. Itu gimana Kak? Dia waktu di resto itu apakah memakai pakaian kejawen juga atau Pakaian enggak? yang sama dengan pakaian kuno, tapi dia doang ya sendiri. Kalau si karyawannya ya pakai seragam karyawan. Dia sebagai apa tuh? Apakah jadi Pemilik, bisa dibilang sih pemilik.
Oh, pemilik resto pemiliknya. itu. Jadi kayak mungkin kalau sekarang kan apa sih kita nyebutnya, jadi satu nama tapi pemiliknya beda-beda gitu loh. Oh, kayak franchise gitu. Iya. Gitu. Mm-mm. Oh, dia pemilik outlet yang deket restoran itu. Wow. Satu jalur, satu deretan lah, Satu deretan itu. walaupun jaraknya lumayan. Gila. Itu restorannya kakak kerja di sana berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Sepanjang 1 tahun itu apakah masih mendapat teror dari rival itu? Setelah yang ada pengajian, terus yang air apa tadi cucian beras gitu ya, itu udah nggak ada Oh, yang udah nggak berarti. ada. Jadi gangguannya yang dari situ aja. Oh, Si berhenti Mbak ya? Kun sama si pocong itu, sama yang di belakang itu ternyata sosoknya yang berbulu. Genderuwo. Tapi anehnya ini tuh putih, yang sempet yang dulu ceritain. Jadi kayak apa sih, dia Bigfoot ya. Oh iya. Heeh. Jadi dia Kayak putih. Bigfoot. Oh, kayak Yeti. Iya. Yeti. Oh, jadi kayak gitu. Pernah masuk ke restoran gak dia Enggak, ngeganggu? dia di belakang. Sempet apa sih ya namanya, dia sengaja kita undang tapi di bagian dapurin ya, dimasukin ke mediumisasi lah, ke mediator. Dia bilang, saya tahu emang ada yang aneh, atau dalam artian gini, kan dia ngomongnya pakai bahasa Jawa ya pada saat dimasukin. Saya tahu ada yang aneh, ada yang gini, tapi itu bukan urusan saya. Selagi nggak nyentuh saya, nggak ganggu saya, ya udah. Gitu. Toh dia juga di belakang di dapur, Kak. Iya. Kan ini nyerangnya lebih banyak kan ke area depan. Jadi dia nggak mau tahu ya. Iya kayak udah. ya udah, toh juga kita nempatin di situ kayak nggak numpang ke dia gitu. Ibarat kata nggak ngasih sajen gitu. Iya bener. Iya. Nggak ngasih makan si mereka. Si Wowo putih ini Wow, loh. putih. Mm. Kalau Mbak Kunnya itu kakak pernah ada komunikasi gitu nggak? Enggak, tapi beberapa emang pernah ngeliat. Aku pernah ngeliat, beberapa karyawan juga pernah lihat. Itu yang benar-benar dia lagi lewat gitu loh. Tapi ini nembus ya. Jadi kan dari ruang area makan ke tempat musola atau toilet, itu juga pintunya kayak koboi itu. Iya. Kan? Yang Ya, belum dua ya. kelihatan, iya, yang tepak-tepak kayak gitu. Tepak-tepak. Jadi benar. Kita pikir masih customer lah, biasa. Cuma kok ini melayang gitu loh. Melayang dalam artian ya ketutup kain apa sih, kostum putihnya itu loh, baju putihnya sampai nyengser ke ubin, dan dia nggak ngebuka pintu, tembus. Wow. Dan yang sering paling diganggu yang closing pasti, Oke. karena dia suka muncul dari musola nih, Cuman si Suara Mbak Kun ini nangis. cuman suara nangis dan nangis ketawa, hilir mudik lah, karena dia kayak tutorialnya dia bisa ke ruang tengah sama ke musola gitu. nggak sampai ke toilet ngeganggu lah. fisik gitu kan? Enggak. Enggak ya. Enggak. Kalau si Poci Paling sering ya ngeliat gitu di belakang kasir. Dia cuman kayak diem aja udah di situ. itu Poci itu gimana tuh Kak penampakannya? Layaknya pocong sih Kak, yang mukanya hancur. Nah tapi pernah nih ada momen juga yang kelupaan. Di area kasir tuh cuma bubang. Di area kasir ya, bau busuk. Logikanya kalau emang itu apa sumbernya di situ atau apa, kita kan bisa nyari ya bangkai atau apa, ini nggak ada. Tapi bau busuk di situ. Yang ngelewatin area kasir sedikit aja udah ngebau. Cuman di itu doang ya? Iya, di belakang kasir itu, jadi kayak ya udah nyingkap di sini aja. Mungkin baunya si pocong kali ya? Bisa jadi baunya itu, bisa jadi bau yang mungkin yang ulah waktu itu dulu loh, sebelum diobatin. Oh iya. Padahal dia udah bikin sepi, dengan kelihatan gersang aja udah parah kan. Iya benar. Susah tamu datang ya, bisa yang bilang cuma kehitung jari. Karena orang ngelihatnya beda kan sama realita. Oke, nah ini pertanyaan terakhir Kalian kan tahu nih kalau yang mengirim ilmu gaib itu, teror itu ke resto tersebut adalah saingan sebelah. Nah, owner dari restoran Kak Ian tahu nggak kasus itu? Kita kasih tahu sih, karena kan Ian nggak nyelidikin sendiri, tapi sama temen yang paham, yang tadi bilang pakai sarung nih, yang mau disabet lah. Nah itu kita naik motor, kita cek situ, kita juga nggak pakai seragam, kayak kita makan aja di situ. Jadi bener-bener
kita cek nih, bener nggak ada nggak sih orang tersebut yang dari 8 orang itu. Terus kita laporan, ngomong nggak langsung ke owner, pasti langsung ke manajer dulu. Terus kan ada admin juga, ini loh kayaknya si ini, soalnya aku lihat yang waktu itu makannya ada. Ya wis, paling dia bilang gitu, ya udah biarin aja dia gitu, yang penting kita enggak gitu kan. Yang penting dari restoran kalian itu ikhtiar buat mengusir gangguan teror gitu ya, nggak nyerang balik Nggak gitu. nyerang balik. Logo Ngirim-ngirim. sekali ya. Tapi memang nyatanya bisa kayak gitu sih, kayak dalam persaingan bisnis, nggak cuman dari bersaing secara sehat, strategi, inovasi, tapi juga bisa terkait Ada dengan campur hal tangan, gaib, campur tangan mistis gitu loh. Oke Kak Ian, terima kasih buat ceritanya, seru banget sih. Jadi kayak menjadi sebuah cerita, wow itu bener-bener ada, nggak cuman omong buah bibir doang, bahwa ada persaingan bisnis kayak gitu bisa membuat usaha orang lain menjadi ya bangkrut lah ya Kak. Bisa Kalau misalnya dibilang dibiarin kan nggak diobatin lah, apa dibacain Nggak doa, dicari tahu nggak dicari tahu penyebabnya segala macam kan, itu para pengunjung ngelihatnya tuh nggak bersih Nggak, lah, gersang ya. lah. Banyak sarang laba-laba, Iya. debu kayak gitu. Akhirnya kan mereka nggak mampir ke resto dan pendapatan juga berkurang. Drop. Ya, itu bahayanya. Oke teman-teman, kamu punya cerita nggak yang mirip seperti Kak Ian? Misalnya nih kamu ada denger, oh ada restoran yang pakai ilmu kayak gini, penglaris ya sebutannya, Iya, atau penglaris. kalau Ian kan nih korban lah, Iya, bisa bilang. korbannya. Atau mungkin ada yang malah si Iya, pelakunya, si gitu. pelakunya Karena kan gitu ada ya. Ya kan ada ya. Kalau misalnya kamu ada cerita kayak gitu, coba deh tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa menghibur kamu di waktu senggang kamu. Aku sama Kak Ian pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.